Galactus dikenal sebagai salah satu entitas kosmik paling kuat dan mengancam di jagat Marvel. Meski sering disebut sebagai pemakan dunia, tokoh ini punya latar belakang dan kekuatan yang jauh lebih kompleks dari sekadar sosok raksasa haus energi. Karakter ini juga akan segera debut di MCU melalui film The Fantastic Four First Steps. Namun sebelum menyaksikan debutnya di MCU, mari kita kenali berbagai hal mengenai Galactus di Marvel Universe. Karena sebelum dikenal sebagai entitas kosmik pemakan planet, Galactus dulunya adalah makhluk humanoid bernama Galan yang berasal dari planet Ta. Planet ini berada di semesta sebelum semesta Marvel saat ini, atau dikenal sebagai semesta sebelumnya yang akhirnya mengalami kehancuran besar-besaran. Galan adalah ilmuwan yang mencoba menyelamatkan kaumnya dari kehancuran semesta, namun pada akhirnya justru menjadi satu-satunya yang bertahan hidup. Dalam proses penyatuan antara akhir semesta lama dan lahirnya semesta baru, Galan menyatu dengan entitas kosmik yang dikenal sebagai Sentientia of the Universe. Hasil dari peristiwa tersebut melahirkan Galactus, makhluk yang menjadi penyeimbang semesta baru dengan tugas untuk menjaga keseimbangan melalui konsumsi energi planet. Transformasi ini tidak langsung menjadikannya Galactus seperti sekarang, karena wujudnya berkembang seiring waktu. Perjalanan dari Galan menjadi Galactus merupakan simbol perubahan drastis dari manusia biasa menjadi sosok yang berada di luar batas pemahaman makhluk fana. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Galactus dikenal sebagai ancaman besar, ia memiliki asal-usul yang tragis dan berakar dari semesta yang sudah musnah. Meski dikenal sangat kuat, Galactus tetap memiliki rasa lapar kosmik yang tidak pernah bisa benar-benar hilang. Dalam komik Thanos 2004, ia sempat menyusun rencana besar untuk mengatasi rasa laparnya dengan cara menyerap kekuatan dari Infinity Stones. Ia mengira kekuatan dari batu-batu tersebut bisa menjadi sumber energi yang tak terbatas dan menyelesaikan rasa laparnya secara permanen. Namun, niat Galactus tersebut ternyata bagian dari rencana manipulatif oleh entitas bernama Hunger. Hunger mendorong Galactus untuk mengumpulkan semua batu tersebut karena kekuatannya cukup untuk membebaskan Hunger dari penjara kosmik. Akibatnya, baik Galactus maupun Hunger tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan malah kembali terjerumus dalam kelaparan tanpa akhir. Insiden ini menjadi salah satu contoh bahwa meskipun Galactus sangat kuat, ia tetap bisa diperdaya oleh entitas kosmik lainnya. Infinity Stones yang selama ini dianggap senjata pamungkas oleh banyak karakter, ternyata bukanlah solusi sempurna bagi kebutuhan makhluk sebesar Galactus. Banyak penggemar mungkin mengenal Galactus karena kemampuannya menyerap energi dari planet untuk bertahan hidup. Namun ternyata, energi dari planet bukan satu-satunya sumber kekuatan yang pernah ia konsumsi. Dalam beberapa cerita, Galactus juga diketahui bisa menyerap kekuatan makhluk kosmik lainnya, termasuk Celestials, yang merupakan makhluk dengan kekuatan tingkat tinggi dalam dunia Marvel. Dalam satu kejadian, Galactus pernah berhasil menyerap energi dari seorang Celestial yang dikenal cukup kuat untuk menghadapi berbagai ancaman besar. Proses ini menandakan bahwa Galactus tidak hanya terbatas pada planet, melainkan bisa menyerap energi dari entitas hidup, terutama jika kekuatannya mampu memberi suplai energi kosmik dalam jumlah besar. Hal ini membuktikan fleksibilitas Galactus sebagai makhluk kosmik. Ia bisa menyesuaikan sumber energinya sesuai dengan kondisi, dan bahkan siap bertarung dengan entitas sekelas dewa demi memenuhi kebutuhannya. Kemampuannya yang luas ini menjadikan Galactus bukan hanya ancaman untuk planet, tapi juga bagi makhluk-makhluk paling kuat di semesta. Jika penggemar mengira armor ungu milik Galactus hanya sekadar kostum ikonik, maka itu keliru.
Fungsi sebenarnya dari armor tersebut adalah untuk menahan energi kosmik yang ada di dalam tubuh Galactus agar tidak menyebar dan merusak alam semesta secara tidak sengaja. Energi dalam tubuh Galactus sangat besar dan tidak stabil, sehingga perlu alat untuk menjaga keseimbangan saat ia berada di lingkungan yang lebih lemah. Armor tersebut diciptakan menggunakan power cosmic, energi yang menjadi sumber kekuatan utama Galactus dan para heraldnya. Desainnya tidak dibuat untuk bertahan dari serangan luar, melainkan untuk melindungi alam semesta dari dampak tidak langsung akibat kekuatan Galactus. Tanpa armor tersebut, keberadaan Galactus saja bisa menyebabkan kehancuran skala besar. Bahkan dalam beberapa cerita, disebutkan bahwa jika Galactus kehilangan fokus atau konsentrasi, armor tersebut bisa lenyap atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini memperkuat fakta bahwa kekuatan Galactus bukan hanya alat serang, tapi juga potensi bencana jika tidak dikendalikan dengan benar. Maka, armor itu menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan kosmos di sekitarnya. Penampilan Galactus biasanya digambarkan sebagai makhluk raksasa berarmor ungu dengan helm khas. Tapi Gex mungkin belum tahu kalau sebenarnya Galactus bisa muncul dalam berbagai bentuk, tergantung dari siapa yang melihatnya. Hal ini disebabkan karena wujud asli Galactus terlalu kompleks untuk dipahami oleh makhluk biasa, sehingga ia menyesuaikan tampilannya berdasarkan persepsi pengamat. Dalam beberapa cerita, makhluk dari ras atau planet lain melihat Galactus dalam wujud yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai bentuk yang menyerupai dewa, ada pula yang melihatnya seperti entitas cahaya, bahkan ada yang melihatnya sebagai sosok iblis. Dalam Marvel Mangaverse, Galactus ditampilkan sebagai bola mata raksasa bertentakel. Sementara dalam edisi What ID, ia pernah digambarkan sebagai manusia biasa yang menjadi peniru Elvis Presley. Fleksibilitas ini menekankan bahwa Galactus bukanlah makhluk biasa, melainkan entitas kosmik dengan eksistensi multidimensi. Penyesuaian bentuk ini dilakukan bukan karena ia berubah secara fisik, melainkan karena wujud sejatinya terlalu asing untuk dimengerti, sehingga otak makhluk hidup otomatis menerjemahkan ke bentuk yang lebih dapat dipahami.